Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, saya pribadi ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maafkan kesalahan saya seandainya banyak kesalahan yang dilakukan baik sengaja ataupun yang tidak disengaja. Baik, setelah kita kemarin melaksanakan ujian tengah semester, kemudian sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran setelah UTS. Semoga semuanya masih semangat ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi tata bahasa 4 bab 7. Ya, bab 7 silakan dibuka bukunya ya. Oke, baik, kita mulai langsung. Baik, bab 7 matikan lalu hidupkan kembali. Kottaga dashi kyo boseyo. Kottaga dashi kyo boseyo. Matikan lalu hidupkan kembali. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah attaga, ottaga, kemudian nindedo, kemudian nendedo, indedo. Berikutnya ada toni, berikutnya ada dorok hada. Jadi ada 4 ya. Saya akan coba membuat video ini dalam satu video, jadi akan membahas semuanya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kemudian saya coba buat videonya lebih ringkas sehingga tidak membutuhkan data yang terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa dilihat semuanya ya. Baik, kita mulai saja langsung pada penjelasan pertama, attaga. Baik, jika sebelumnya kita pernah belajar tentang daga, maka kita pun akan menemukan lagi ada tata bahasa attaga, ottaga, diikuti dengan kata kerja. Kata kerja attaga, ottaga. Jadi ketika muncul attaga atau ottaga, berarti ini kondisinya sudah selesai. Dalam pengertian misalkan misalkan pergi, berarti memang sudah sampai di tujuan. Nah, attaga ottaga ini apa? Jadi digunakan untuk menunjukkan bahwa aktivitas pertama sudah selesai. Berarti sudah selesai. Kalau daga yang sebelumnya, ya ketika sedang menonton di tengah perjalanannya langsung keluar, itu belum selesai. Tapi ketika kondisi attaga sekarang ini sudah selesai, aktivitas pertama selesai, kemudian dilanjutkan dengan perubahan aktivitas yang lain. Ya, sama intinya, tapi pertamanya sudah selesai. Nanti kita lihatnya ada petunjuk apa saja. Pertama untuk dongsa, untuk kata kerja, kemudian pemakaiannya adalah AO, maka contohnya gada menjadi gattaga, hada berubah menjadi hettaga. Terakhir ada kata kerja yang berakhiran O, U, I, atau E nanti sudah berubah menjadi sottaga. Ya, sudah berubah menjadi sottaga. Baik, kita lihat contoh pertama. 친구 집에 갔다가. 친구 집에 갔어요. 친구 집에 갔어요. 친구 집에 갔다가 친구가 집에 없어서 다시 왔어요. Nah, bisa dipahami tidak? Pertama, 친구 집에 갔다가, ketika contoh 친구 집에 가다가 berarti dalam perjalanan menuju rumah teman, belum sampai. Tapi ketika 친구 집에 갔다가, ketika sudah sampai rumah teman, ternyata apa? 친구가 집에 없어서 다시 왔어요. Saya pergi ke rumah teman, ya ternyata di rumah temannya tidak ada, jadi saya kembali lagi. Jadi kondisi 갔다가 sudah sampai pada tujuan, yaitu rumah teman. Contoh berikutnya, 새 바지를 입었어요. 새 바지를 입었다가 안 어울려서 벗었어요. 새 바지를 입었다가 안 어울려서 벗었어요. Jadi saya pakai celana baru. Celana sudah baru. Pakai celana baru. Ketika sudah dipakai, sudah dilihat-lihat, ternyata 안 어울려서 벗었어요. Kemudian karena tidak cocok, ya saya lepas lagi. Nah, jadi saya lepas karena tidak cocok. Entah warnanya, entah terlalu sempit, tapi kondisinya celananya sudah dipakai secara sempurna gitu ya. Kalau 새 바지를 입다가 berarti kondisinya dalam pakai celana langsung dilepas lagi, tapi ini dia dipakai terlebih dahulu ya. Berikutnya, 농구를 했어요. 농구를 했다가 berarti sudah selesai main basketnya. 농구를 했다가 다리가 아파서 집에 일찍 돌아왔어요. Biasanya setelah main basket, ngobrol dengan teman, kemudian minum bersama, air putih gitu kan.
baru pulang atau ada kegiatan lain. Tapi ketika nonggurul hetaga, ketika sudah selesai kegiatan basketnya, langsung pulang lebih awal. Kenapa? Karena kakinya sakit. Gitu ya. Nonggurul hetaga tariga apa so jibe ilgik 돌아왔어요. berikutnya, 약속 했다가 급한 일이 있어서 취소했어요. 약속했다가 급한 일이 있어서 취소했어요. Sudah janji, sudah ketemu, ya kan? 약속했어요. Sudah bertemu, sudah janji. Ternyata dibatalkan. Kenapa? Karena ada hal yang mendesak. 급한 일이 있어서 취소했어요. Yang terakhir, 왜 편지를 안 썼어요? 왜 편지를 안 썼어요? Kenapa kamu tidak tulis surat? 편지를 썼어요. 편지를 썼어요. 그런데 편지를 썼다가 잘못 써서 찢었어요. 편지를 썼다가 saya sudah selesai tulis suratnya. Suratnya ada satu halaman berarti sudah selesai. Misalkan salam a misalkan. Tapi saya robek. Kenapa? Karena saya salah tulis. Oh, ternyata ada bagian-bagian yang kurang cocok. Maka itu dirobek. Nah, maka penggunaan taga tadi, aktivitas yang pertama sudah dilakukan, kemudian langsung berubah kepada aktivitas yang lain. Jika dibandingkan dengan daga, maka kalau daga kondisinya memang belum selesai, maka langsung dipindah atau langsung berganti kepada aktivitas yang lain. Jadi ada sedikit perbedaan dari segi waktu. Baik, semoga bisa dipahami tentang taga. Slide berikutnya ada contoh lagi. Baik, ini ada sedikit tipsnya. Jadi subjek klausa pertama dan klausa kedua itu harus sama. Ya, subjeknya harus sama antara klausa pertama dan klausa kedua itu harus sama. Contoh, 나는 수도꼭지를 들었다가 다시 잠갔어요. 나는 수도꼭지를 들었다가 다시 잠갔어요. Jadi, 수도꼭지 ada yang tahu? 수도꼭지 ini keran air maksudnya. Saya mau buka keran air, udah keluar airnya, 다시 잠갔어요. Lalu saya kunci kembali. Nah, ini bisa. Tapi ketika 나는 수도꼭지를 들었다가 누나가 di sini muncul ada nuna, maka di sini tidak bisa karena subjeknya berbeda. Pertama nanen, kedua ini nuna, dashi jamgasanya tidak bisa, maka salah. Maka subjeknya harus sama. Ya kalau mau nuna ya nuna saja, atau nanen saja. Itu yang pertama. Berikutnya, kata kerja depan dan belakang harus memiliki kaitan. Nah, jadi kata kerja yang pertama sebelum daga dan setelah daga ini harus memiliki kaitan atau hubungan atau makna yang bertolak belakang. Misalkan 창문을 열었어요. 창문을 열었어요. 열었어요 artinya apa? Buka. 창문을 열었다가 lalu tutup lagi. Pintu jendela sudah dibuka, kemudian tutup lagi. 창문을 열었다가 닫았어요. Atau 신발을 벗었다가 신었어요. Lepas sepatu lalu pakai lagi. Jadi lepas sepatu lalu pakai lagi. Misalkan sudah lepas sepatu masuk ke rumah lalu pakai lagi. Misalkan seperti mau ke luar tuh suruh beli lagi, suruh belanja, ternyata pakai sepatu lagi ya. Nah, contoh yang kedua ini 신발을 신었다가 들어갔어요. 신발을 신었다가 들어갔어요. Dalam kondisi ini tidak memiliki makna makna hubungan atau bertolak belakang pun tidak ada. Tidak ada kaitannya memakai sendal kemudian masuk misalkan. Ini nggak ada kaitannya. Jadi harus memiliki kaitan hubungan atau makna yang bertolak belakang. Nah, kalau contoh ini berarti dia contoh yang bertolak belakang. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami tips 1 dan 2 ini. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, masih berkisar tentang daga. Bentar. Oke. Nah, ini ada penjelasan taga dan daga. Oh, ini saya belum ketik ya, sebentar. Baik, ini ataga, daga. Lihat contoh pertama, ini untuk ataga dulu ya. Daga dulu ya, sebelum kita pernah ketahui. Daga ini kegiatan pertama tidak benar-benar selesai dan tiba-tiba berhenti, lalu berubah dengan aktivitas yang baru. Tadi seperti saya sampaikan ketika sedang menonton film, kalau durasi filmnya 2 jam, harusnya duduk manis sampai 2 jam itu selesai, tapi hanya baru 10 menit, 15 menit menonton langsung berubah aktivitas yang lain. Contohnya di sini, 우체국에 가다가 급한 약속이 생각나서 회사로 갔어요. 우체국에 가다가 급한 약속이 생각나서 회사로 갔어요.
우체국에 가다가, jadi dalam perjalanan ke kantor pos. Bayangkan ada kantor pos, sedang pergi menuju kantor pos. Belum sampai, tapi dalam perjalanan menuju kantor pos. 우체국에 가다가, saat pergi ke kantor pos, 급한 약속이 생각나서 회사로 갔어요. Saya langsung pergi menuju ke kantor karena saya teringat pesan yang teringat janji yang mendesak. Ketika sedang jalan ke kantor pos, tiba-tiba ingat, oh iya hari ini ada janji meeting sama bos. Akhirnya tidak jadi ke kantor pos, lalu langsung beralih balik ke mana? Ke rumah, ke kantor ya. Contoh berikutnya, 영화를 보다가 전화를 받았어요. 영화를 보다가 전화를 받았어요. Jadi saat menonton film, lalu mengangkat telepon. Ya, lagi nonton aja. 영화를 보다가 전화를 받았어요. Bisa dibayangkan ketika sedang menonton di bioskop, ada telepon, lalu diangkat. Tapi kalau di bioskop tidak boleh kan? Nah, beda halnya dengan ataga atau otaga. Kalau ataga berarti kegiatan pertamanya ini sudah selesai. Lalu dia lanjutkan dengan kegiatan yang lain. Contohnya di sini 우체국에 갔다가 급한 약속이 생각나서 회사로 갔어요. Jadi pergi ke kantor pos. Pada saat pergi kantor pos, ketika sudah sampai di kantor pos, 급한 약속이 생각나서 회사로 갔어요. Jadi saya langsung pergi menuju kantor karena teringat janji yang mendesak. Jadi kondisinya ketika 갔다가 dia sudah sampai kantor pos. Sudah sampai kantor pos. Beda dengan daga sedang dalam perjalanan menuju kantor pos, ya. berikutnya 영화를 봤다가 전화를 받았어요. 영화를 봤다가 전화를 받았어요. Kenapa ini salah? 영화를 봤다가 전화를 받았어요. Ada yang tahu? 영화를 봤다가 전화를 받았어요? Ya, kalau kita lihat 영화를 봤어요, lihat film kemudian mengangkat telepon. Ini tidak ada kaitan hubungan antara film dengan telepon. Jadi ini tidak ada hubungannya, maka ini salah. Itu ya. Baik, berikutnya. Untuk daga sendiri, kata kerja klausalnya keduanya tidak dibatasi dalam pengertian bisa apa saja. 숙제를 하다가 전화를 받았어요. Oke. 숙제를 하다가 영화를 보러 갔어요 juga boleh. Sedangkan kalau untuk ataga, maka kata kerja klausal kedua harus ada kaitan dengan otaga. Dan biasanya cenderung lebih banyak makna yang bertolak belakang. Misalkan, 숙제를 했다가 sudah mengerjakan tugas, 잘못해서 다 고쳤어요. Saya memperbaiki semuanya karena salah. Jadi, kalau ada dua halaman, sudah selesai kerjakan, ternyata salah, langsung diperbaiki lagi. Maka itu ada hubungannya. Mengerjakan PR dengan memperbaiki PR. Tapi, 숙제를 했다가 전화를 받았어요. Meskipun kalau di sebelah kanannya bisa, kalau dilihat 숙제를 했다가 전화를 받았어요 tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya, sehingga ini tidak bisa digunakan. Maka kalau tipsnya pertama tadi harus kegiatan yang pertama sudah selesai, kemudian harus apa? Ada hubungannya, ada maknanya atau bertolak belakang maknanya. Contohnya seperti tadi menutup pintu dan membuka kembali, ya. Baik, ini untuk ataga, semoga bisa dipahami penjelasan ataga. Sekarang kita masuk pada penjelasan tata bahasa yang berikutnya. Oke, ada nendedo ya. Nindedo, nendedo, indedo. A berarti kata sifat, tambahkan andedo. V kata kerja nendedo. Noun kata benda, tambahkan indedo. Jadi nendedo ini adalah ekspresi yang digunakan untuk situasi yang berbeda yang muncul, yang tidak diperkirakan atau tidak ada hubungan dengan isi klausa awal. Jadi klausa pertamanya apa? Ternyata berbeda. Kalau saya memaknainya bisa maknanya meskipun atau walaupun juga bisa. Kita lihat ya. Contoh di sini ada hyongyongsa, sada, berubah menjadi sandedo, mantam menjadi manendedo. Berarti bisa dilihat nanti ada n-nya ya. Dongsa gada menjadi ganendedo, bata menjadi banendedo. Berarti tidak ada perubahan. Myeongsanya hyugaindedo, geurindedo. Ini pun sama pakai indedo ya. Baik. Kita buat contoh berikutnya. Gaundonghaga 너무 비싸요. Gaundonghaga 너무 비싸요. Apa yang kita pikirkan? Kalau sepatu itu sangat mahal. Ketika kita pikirkan sepatu itu sangat mahal, pasti nggak akan terjual banyak. Ternyata apa yang kita perkirakan itu tidak ada
hubungannya. Ternyata tidak tepat kira-kira seperti itu. Maka di sini dimunculkan 운동화 너무 비싼데도 많이 팔려요. Walaupun sepatu itu sangat mahal, terjual banyak. Maka perkiranya tidak sesuai. Ya, tidak ada hubungan dengan isi klause awal. Ya seharusnya kalau keundangan kalau sepatu itu mahal ya berarti kan pikiran kita murah ya. Mahal berarti tidak pasti tidak ada yang beli. Ternyata dia tetap terjual. Sama seperti biskuit yang warna merah itu kita pikir mahal, ternyata ada saja yang beli kan, gitu malah viral ya. Contoh berikutnya, 마이클 씨는 키가 작은데도 농구를 잘하네요. 마이클 씨는 키가 작은데도 농구를 잘하네요. Meskipun si Michael pendek, tapi dia pintar main basket. 키가 작은데도, walaupun pendek, ya. 키가 작은데도 농구를 잘하네요. berikutnya, 비가 많이 와요. 비가 많이 오는데도 등산을 꼭 할 거예요. 비가 많이 오는데도 등산을 꼭 할 거예요. Berarti ini sudah ingin sekali naik gunung ya, meskipun turun hujan besar. 비가 많이 오는데도 등산을 꼭 할 거예요. Meskipun turun hujan besar, kita harus naik gunung. 돈이 많은데도 미래 걱정이 있겠죠. 돈이 많은데도 미래 걱정이 있겠죠. Meskipun banyak uang, pasti kamu kepikiran tentang masa depan kan? Kira-kira gitu ya. Pasti ada pikiran tentang masa depan. Ada kekhawatiran tentang di masa depan. Meskipun sekarang punya uang banyak, tapi kekhawatiran nanti, berikutnya gimana ya? Meskipun sekarang pendapatan berapa miliar, apakah akan sama masa depan nanti? Belum tentu. Maka ada kekhawatiran seperti itu. Contoh berikutnya, 너무 말라서 걱정이에요. 너무 말라서 걱정이에요. Aduh, saya khawatir kenapa? Karena terlalu langsing. 많이 먹는데도 살이 안 쪄요. 많이 먹는데도, meskipun banyak makan, badannya tidak gemuk. 살이 안 쪄요. Contoh terakhir, 일이 너무 많아서 휴일인데도 쉴 수가 없어요. Apa yang kita pikirkan kalau hari libur? Hari libur bisa istirahat, bisa bersama keluarga. Ternyata yang dialami orang ini berbeda. 일이 너무 많아서 휴일인데도 쉴 수가 없어요. Jadi karena banyak pekerjaan, meskipun hari libur itu tidak bisa beristirahat. Meskipun hari libur ya, maka poinnya adalah meskipun hari libur itu tidak bisa beristirahat. Baik, nendedo, indedo, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dipelajari kembali. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Baik, ini tentang bentuk lampau. Bagohyong, kata kerja, kata sifat pakai nendedo, at nendedo, ot nendedo. Untuk kata sifatnya, kata bendanya yonendedo atau ionendedo ya. Contohnya di sini dongsa kata kerja pakai anendedo, onendedo, yonsa juga sama. Kata bendanya yonendedo atau ionendedo. Contohnya, 그저께는 날씨가 너무 더웠는데도 운동장에서 운동을 하는 사람이 많던데요. panas. Kemarin lusa cuacanya sangat panas. Meskipun cuaca kemarin lusa itu sangat panas, ternyata banyak sekali orang yang berolahraga di lapangan olahraga. Sama seperti kita kemarin meskipun sedang COVID, ternyata di puncak ramai. Gitu ya. Jadi bertolak belakang, meskipun COVID kita takut, ternyata di puncak itu ramai. Berikutnya, 옷을 많이 입었어요. 옷을 많이 입었는데도 아직도 춥습니다. Apa yang kita pikirkan ketika kita memakai 3 rangkap, 4 rangkap lapis baju? 옷을 많이 입었는데도, meskipun pakai banyak baju, ternyata 아직도 춥습니다. Ternyata masih dingin. Gitu ya? Maka berbeda. Contoh berikutnya, 열심히 공부했는데도 시험을 잘못 봤어요. Selama 1 minggu belajar rajin. 열심히 공부했는데도, meskipun belajar rajin, 시험을 잘못 봤어요. Jadi saya tidak bisa mengerjakan ujian dengan bagus, dengan baik.
terakhir, 지난주에 방학이었어요. 방학이었는데도 다른 데에 가지 못해서 아까웠어요. 지난주에 방학이었는데도 daran daya gaji moteso akawasoya. Jadi meskipun minggu lalu itu liburan, tapi sangat menyayangkan. Kenapa? Karena saya tidak bisa pergi ke tempat yang lain. Jadi di rumah aja ya. Nah, jadi ini seperti bertolak belakang ya dengan tebakan atau perkiraan orang lain. Maka bisa menggunakan nandedo. Baik, ini untuk penambahan tentang nandedo. Masih ada 2 tata bahasa lagi. Saya akan jelaskan berikutnya. Oke, baik. Berikutnya ada doni. Doni agak sedikit rumit, tapi akan saya buat simple terlebih dahulu agar bisa penggunaannya terlebih dahulu ya. Doni, kata kerja, kata sifat. Jadi penjelasan kira-kira seperti ini. Mengamati kegiatan yang dilakukan orang lain pada masa lalu, pengalaman yang dialami, dan seiring berjalan waktu diceritakan bagaimana perubahannya. Kalimat depan dan belakang umumnya memiliki makna hasil atau perbandingan. Intinya sih berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang. Dan maknanya biasanya hasil atau perbandingan. Kita lihat. Kata sifat yepuda menjadi yepudoni, gyopta gyoptoni. Ketungsa kata kerja menjadi gadoni, mokta menjadi moktoni ya. Kita lihat contoh pertamanya. 작년에는 눈이 많이 오더니 올해는 별로 안 오네요. Di sini ya. Tahun lalu turun banyak salju. Tapi sekarang tahun ini tidak begitu banyak turun salju. Maka ketika tahun lalu itu turun salju banyak, sedangkan tahun ini itu tidak begitu banyak, maka maknanya adalah dejo atau perbandingan. Ya. Berikutnya, Siti 씨가 다이어트를 하더니 날씬해졌어요. Siti 씨가 다이어트를 하더니, Siti itu diet dan sekarang hasilnya menjadi lebih kurus. Ini bukan dejo ya, tapi gyolgwa ya, hasil ya. Gyolgwa hasil. Jadi setelah diet, maka hasilnya adalah langsing. Berikutnya, 아침에는 차가 없더니 오후에는 차가 많아요. Oh, pada pagi hari tidak ada kendaraan, tapi sekarang di sore hari ini banyak kendaraan. Jadi ini maknanya adalah perbandingan. 아침에는 차가 없더니 오후에는 차가 많아요. berikutnya, 동생이 어렸을 때는 작더니 지금은 저보다 더 커요. 동생이 어렸을 때는 작더니 지금은 저보다 더 커요. Jadi adik pada saat muda, pada saat kecil itu pendek, dan sekarang itu lebih tinggi daripada saya, lebih besar daripada saya. Ini maknanya adalah perbandingan. berikutnya, 그녀가 편지를 읽더니 울었어요. 그녀가 편지를 읽더니 울었어요. Jadi gadis itu sedang membaca surat lalu menangis. Iktoni, kemudian menangis. Jadi itu hasil gyolgwa. Jadi ketika bayangkan saja sedang membaca surat, tiba-tiba menangis. Gitu ya, iktoni 울었어요. 친구가 매운 음식을 많이 먹더니 배탈이 났어요. 친구가 매운 음식을 많이 먹더니 배탈이 났어요. Teman itu makan banyak. Teman makan makanan yang pedas. Dan sekarang sakit perut. Ini hasil. Atau teman banyak makan makanan pedas, jadi sekarang sakit perut. Itu juga bisa karena menunjukkan maknanya adalah gyolgwa atau hasil. Baik, itu penjelasan tentang doni. Nanti sambil dilihat contoh-contohnya. Yang terakhir adalah tata bahasa dorok hada. Jadi hada pada dorok, dia merupakan bentuk yang digabungkan menunjukkan situasi formal pada saat berbicara, umumnya digunakan dengan eseo atau gestur nida, menekankan makna maksud atau perintah. Jadi dorok hada ini sebetulnya seperti bentuk makna perintah. Makna kalau maksud, misalkan dari pribadi saya, misalkan balpyo hadorok hagesumnya. Jadi hari ini saya akan melakukan presentasi. Sama seperti perintah dorok hada, sama dengan misalkan gaseo, gadorok haseo atau gadorok heyo.
maka maknanya adalah bentuk perintah. Jadi tidak jauh berbeda dengan contoh yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lihat ya. Dongsa gada, gadorok hada, mokta moktorok hada. Contoh pertama, 밖에 나가면 마스크를 쓰도록 하세요. Kata dasarnya pas sudah ya, pakai. 밖에 나가면 마스크를 쓰세요. 쓰세요 boleh, atau soyo boleh. Tapi dalam kondisi formal ini boleh memberikan perintah kepada orang lain. Misalkan Pak, kalau pergi keluar, pakailah masker. Masker 쓰도록 하세요. Ini boleh dalam kondisi formal, atau masker 쓰세요 pun boleh, atau masker 써요 pun boleh. berikutnya, 건강을 지키려면 매일 10분이라도 걷도록 하세요. atau 걸으세요 juga boleh. atau pakai 걸어요 pun bisa ya. 건강을 지키려면 매일 10분이라도 걷도록 하세요. Jadi kalau ingin menjaga kesehatan, setiap hari setidaknya 10 menit pun berjalan kaki ya. Berjalanlah 10 menit juga setiap hari ya. 걷도록 하세요. 숙제를 매일 하세요. 숙제를 매일 해요. Ya, ketika 숙제를 매일 하세요 itu bisa digantikan dengan 숙제를 많이 하도록 하세요. 숙제를 많이 하도록 하세요. atau 숙제를 매일 하도록 해요. itu pun boleh. berikutnya, 모두 제자리에 앉도록 하세요. 모두 제자리에 앉으세요. Ini maksudnya mempersilahkan atau menyuruh siswa agar untuk duduk ke tempatnya masing-masing. Misalkan ada 30 orang, duduknya pindah-pindah tuh. Lagi ngobrol. Nah, kemudian diperintahkan agar modu 제자리에 앉도록 하세요. Jadi silakan semuanya duduk ke tempat masing-masing. Yang terakhir, yang berikutnya, 매일 매운 음식을 먹지 않도록 하세요. 매일 매운 음식을 먹지 않도록 하세요. Ini maksudnya bentuk perintah ya. Jadi 매일 setiap hari agar tidak makan makanan yang pedas. 매일 매운 음식을 먹지 않도록 하세요. Jadi bentuknya ada ji antanya, maka bentuknya ada negatif ya. Tapi maksudnya apa? Tidak makan makanan yang pedas, maka bentuk perintahnya 매일 매운 음식을 먹지 않도록 하세요. berikutnya, 첫 수업에 늦어서 죄송합니다. 다음부터는 늦지 않도록 하세요. Jadi saya minta maaf karena datang terlambat ke kelas pertama. 다음부터는 늦지 않도록 하세요. Untuk berikutnya, tidak terlambat. Untuk berikutnya, usahakan tidak terlambat. Untuk berikutnya, agar tidak terlambat. 늦지 않도록 하세요. Maka makna biasa ketika ditambahkan dengan dorok hada, itu maknanya menjadi bentuk perintah. Ya, menjadi bentuk perintah yang formal. Jadi ini lebih halus ya dibandingkan dengan sesio pun hampir sama, tapi dorok hada dilihat kondisinya, ini kondisi tertentu saja. Baik, demikian untuk penjelasan 4 tata bahasa pada perkuliahan minggu ke-9 ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan kerjakan buku latihannya. Silahkan jika ada pertanyaan sampaikan di web kuliah. Terima kasih, terus semangat belajarnya, dan terus jaga kesehatan dan keselamatan. Semoga kita bisa cepat bertemu ya di kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.